Kan memang Rasul tepat tahun gajah itu. Waktu diserang ya Rasul hadir. Ada yang menyebutkan sebelum 40 tahun sebelum datang pasukan gajah tersebut. Ada lagi yang mengatakan 23 tahun setelahnya. Ya, tapi karena masa itu terkenal dengan peristiwa penyerangan Abrahah ini, maka dikenalnya tahun gajah. Saking masyhurnya peristiwa dan cerita tersebut. Biasanya kita menyebutkan sesuatu itu kan dengan peristiwa penting itu. Misalkan kita juga kadang menyebutkan beberapa hal peristiwa penting di tanah air itu. Ya, misalkan apa itu? Peristiwa Poso kan, sekitar tahun 1998. Peristiwanya yang disebutkan. Atau 2019 kita menyebutnya COVID. Nah, setelah itu orang mungkin bisa menyebutkan sebelum COVID itu atau setelah COVID. Karena amat sangat pentingnya peristiwa tersebut sama dengan tahun gajah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan bahasan kita di surat Al-Fil, yang surat ini turun di Mekah berjumlah 5 ayat yang ceritanya atau dibalik dari cerita surat Al-Fil itu yakni menceritakan tentang seorang panglima perang bernama Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan motivasi dia yang terselubung, ya, karena ingin menjadikan Ka'bah itu bukan lagi sebagai pusat ekonomi. Nah, dia ganti pusat ekonominya itu ke Son'a, ke Yaman, ya. Walaupun sebetulnya Abraha ini bukan orang Yaman, ya. Dia datang ke situ untuk menghancurkan satu kerajaan yang lalim kepada orang-orang Yaman. Kemudian terjadi konflik yang akhirnya membuat dia pada akhirnya itu harus menghancurkan Ka'bah. Sebelum kita ke ayatnya, kita coba cerita terlebih dahulu di balik surat Fil ini. Sebelumnya kan kita membaca atau membahas tentang surat Al-Quraisy, yang surat tersebut itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang Quraisy itu sudah banyak diberikan kenikmatan. Salah satu kenikmatannya itu lepas dari Abrahah. Ka'bah itu tidak dihancurkan, tidak dirusak, menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat orang beribadah ke Ka'bah. Kemudian mereka bisa bepergian, berdagang ketika musim panas dan musim dingin. Jadi seantero Arab itu, terutama yang di selatan dan utara dari orang-orang Quraisy di Arab, sudah mengenal siapa mereka orang Quraisy. Tuh. Dari mana mereka mengenalnya? Dari peristiwa Amul Fil itu. Jadi peristiwa ini seringkali disebut sebagai tahun gajah. Maka Rasul kan disematkan kepadanya tahun tersebut, lahir pada tahun gajah. Tuh. Apakah dia tepat dengan tahun gajah? Tuh. Ya, memang itu salah satu pendapat yang menyebutkan memang Rasul tepat tahun gajah itu. Waktu diserang ya Rasul hadir. Ada yang menyebutkan sebelum 40 tahun sebelum datang pasukan gajah tersebut. Ada lagi yang mengatakan 23 tahun setelahnya. Ya,
Tapi karena masa itu terkenal dengan peristiwa penyerangan Abraha ini, maka dikenalnya Tahun Gajah. Saking masyhurnya peristiwa dan cerita tersebut. Biasanya kita menyebutkan sesuatu itu kan dengan peristiwa penting itu. Misalkan kita juga kadang menyebutkan beberapa hal peristiwa penting di tanah air itu. Ya, misalkan apa itu? Peristiwa Poso kan, sekitar tahun 1998. Peristiwanya yang disebutkan. Atau 2019 kita menyebutnya COVID. Nah, setelah itu orang mungkin bisa menyebutkan sebelum COVID itu atau setelah COVID. Karena amat sangat pentingnya peristiwa tersebut sama dengan Tahun Gajah itu. Sehingga sudah berlangsung begitu lama masih saja disebutkan karena amat sangat dahsyatlah apa yang terjadi pada saat itu. Tuh. Di dalam tafsirnya Baidawi itu dikutip oleh Kasyaf bahwa mereka yang membaca surat Al-Fil tidak akan pernah terkubur dan tidak akan pernah berubah hidupnya sepanjang hayat dia. Walaupun beliau tidak menyebutkan hadis itu dari siapa gitu, tetapi di dalam tafsirnya ada gitu. Dan itu dikutip oleh Jamasyari. Ya, dan hanya itu satu fadilah yang bisa ditemukan dalam surat Al-Fil tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pada masa itu di Yaman itu ada sebuah kerajaan yang disebut Himyar. Nah, rajanya itu amat sangat zolim. Sehingga orang-orang San'a, orang-orang Yaman ini merasa tertekan dan tersiksa, ingin terbebas dari raja tersebut. Sehingga mereka mengirimkan delik sandi, itulah, meminta bantuan ke Syria. Syria ini karena terlalu jauh, kemudian dia menghubungi, ini bahasa kita sekarang lah ya, kerajaan yang dekat dengan Yaman itu, yakni kerajaan Habasyah. Orang-orang Habasyah ini penganut Nasrani, tetapi Nasraninya yang masih lurus, sehingga salah satu rajanya ketika meninggal itu kan disolatkan oleh Rasul. Tuh. Nah, lalu Raja Habasyah ini mengirim dua panglimanya, Aryat dan Abraha. Abraha itu badannya besar, Jasim. Jasim ada tetangga kami itu namanya Jasim. Ya, itu artinya besar. Dan Wasim, Wasim itu tampan. Dua panglima ini punya pasukan masing-masing dan mereka diperintahkan untuk membebaskan rakyat Sana'a dari kekejaman Raja Himyar ini. Diperangilah sama mereka dan mereka menang. Lalu terjadi konflik antara Aryat dengan Abraha. Ya, dua-duanya ingin menguasai. Ini seharusnya yang menguasai Yaman itu saya, kata Abraha. Tapi Aryat juga tidak mau kalah, harusnya saya. Dan mereka dua-duanya pasukannya banyak. Berperang tidak selesai-selesai. Mereka terjadi konflik. Ya, itu kekuasaan itu memang menggoda ya. Jadi sejak lama itu demikian adanya gitu. Walaupun sebetulnya Abraha ini juga termasuk mereka pengikut Nasrani yang masih lurus gitu. Ya, bisa dikatakan mungkin ya Muslim pada masanya lah gitu. Tapi kalau sudah ngomong kekuasaan, dua orang ini juga ya tidak tahan gitu ya, pengen juga merebut kekuasaan itu. Karena mereka melakukan perang terlalu lama, akhirnya mereka bikin kesepakatan. Nah, sudahlah kita ndak usah perang, ribut terus. Kita ini punya pasukan nih banyak, itu nanti rugilah. Pasukanmu banyak yang mati, pasukan saya banyak yang mati. Mending kita duel aja berdua. Gitu. Ya, kata Abraha begitu. Jadi kita berantem aja berdua lah, nggak usah melibatkan pasukan kita saja berdua. Tetapi Abraha ini sudah nyusun rencana untuk melakukan tindakan makar, gitu, agar ceritanya Aryat ini memang bisa dikalahkan. Dan Abraha sebetulnya sudah kalah gitu dalam peperangan duel satu lawan satu tersebut.
tetapi Aryat itu ditusuk dari belakang oleh orang yang pro kepada Abraha, sehingga Aryat itu mati dan Abraha yang menguasai Yaman. Peristiwa ini didengar oleh Raja Habasyah. Kemudian dia tidak ridho, marah-marah kepada Abraha. Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kau lakukan itu salah. Lalu Abraha dengan semua argumentasinya menjelaskan kepada Raja Habasyah bahwa yang dia lakukan itu untuk kemaslahatan Habasyah yang lebih besar, untuk kemaslahatan rakyat-rakyat San'a, Yaman tuh. Sampai di dalam riwayat diceritakan kalau dia itu mengirimkan tanah Yaman, bagian tubuhnya yang sudah putus ya, entah jarinya atau telinganya ketika dia berduel dengan Aryat itu, sebagai bentuk keseriusan dia ingin ngurus Yaman. Nah, di saat yang sama untuk meyakinkan Raja Habasyah tersebut, dia membangun Kulais. Kulais itu kanisah, gereja besar, dibangun di San'a di Yaman, untuk meyakinkan bahwa nanti Yaman ini akan menjadi pusat ibadah dan pusat perdagangan masyarakat Arab. Tidak akan lagi mereka pergi ke Mekah, tetapi perginya ke Yaman. Dan itu disetujui sama Raja Habasyah. Akhirnya dia pun luluh. Ya, baiklah kalau memang itu maumu, kau teruskanlah itu. Ya. Dibangunlah kanisah tersebut Bapak Ibu yang disebut dengan Kulais namanya. Saya pernah menyebutkan ini ketika kita membahas surat Al-Quraisy. Ya. Bahwa Kulais ini dibangun oleh Habasyah, oleh Abraha, saking tingginya kalau orang lihat ke atas pecinya jatuh. Tinggi banget itu. Tujuannya itu supaya ekonomi di Yaman berkembang dan orang pergi hajinya ke situ, ke Yaman tersebut. Nah, dalam riwayat ada orang Arab yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Ini satu versi. Sehingga dia membakar dirinya di dalam kanisah tersebut. Di dalam Kulais itu, bahkan melempar kotoran di situ, melempar sampah di situ, melakukan sesuatu yang sangat buruk pada tempat yang itu dianggap sebagai tempat ibadah oleh Abraha. Dan Abraha tidak suka dengan itu. Ya. Sehingga itu dijadikan alasan untuk menyerang Ka'bah. Nah, itu versi pertama. Versi yang kedua, Abraha itu tidak kunjung mendapatkan kemajuan ketika dia sudah membangun Kulais itu. Kok orang tetap pergi ke Mekah gitu? Kok nggak ada yang pergi ke San'a tuh? Kok tetap mereka hajinya ke sana gitu? Ekonomi kita kok nggak berkembang ini? Sehingga dia membuat cerita sendiri gimana caranya saya itu bisa menghancurkan Ka'bah, tapi harus ada alasan gitu. Nah, dibungkuslah cerita. Ada orang yang dia sengaja masukkan ke dalam kanisah tersebut, ke dalam Kulais tersebut, dan membuat onar di situ. Merusak Kulaisnya, tadi membuang kotoran, membuang sampah, dan membakar Kulais tersebut. Sehingga itu membuat Abraha marah. Dan itu dia jadikan untuk apa? Menyerang Ka'bah. Nah, jadi ini cerita yang latar belakangnya begitu. Kenapa Abraha sampai menyerang Ka'bah? Karena orang tidak kunjung datang kepada Kulaisnya. Nah, pamornya kurang, atau yang kedua ada orang Arab yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abraha, sehingga dia menghancurkan dirinya di situ, membuang kotoran di situ, membakar dirinya di situ sampai membakar Kulais tersebut. Dibuatlah pasukan, yang namanya pasukan itu adalah pasukan gajah. Nah, itu ada sekitar 1000 pasukan. Nah, yang itu amat sangat besar sekali, dan ketika itu orang Arab tidak punya pasukan segede itu. Ya, pergilah mereka ke Ka'bah, dan mereka sebetulnya tidak tahu arah ke Ka'bah sampai saya lupa nama pengkhianatnya itu. Ada yang mengkhianati suku Arab itu dan menunjukkan tempat kemana arah Ka'bah tersebut. Ya, sampai sekarang itu kuburan orang itu suka diludahin. Ya.
Tempatnya di antara ya Mekah dan San'a, Yaman tuh, saya lupa namanya itu. Nah, suka diludahin karena disalahin ini nih orang nih penyebab Abraha itu datang itu. Sampai mereka datang di satu tempat, disebut tempat itu Magmas gitu. Dan di situ mereka Abraha ini mencuri hewan ternak milik orang-orang Arab. Ya, entah itu domba kah, entah itu kambing kah, entah itu onta kah. Dan itu dilaporkan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Ya. Dan dia sudah tahu itu Abraha datang ke sini mau menghancurkan Ka'bah. Muthalib, nah, kamu kan penjaga Ka'bah, boya lakukan sesuatu lah. Dan sekarang itu hewan ternak kita ditahan dia. Dan mereka membawa pasukan yang amat sangat banyak. Mendengar itu, Abdul Muthalib itu datang ke Ka'bah, kemudian dia berdoa di situ. Ya Rabb, ini ada pasukan yang mau menyerang rumahmu. Aku tidak punya kekuatan sedikit pun. Engkau jagalah rumahmu sendiri. Ya, itu yang dia sampaikan di depan Ka'bah. Dia pergi ke Abraha itu. Datang di hadapan Abraha, kemudian Abdul Muthalib mengatakan kepada dia, saya mau ngambil unta saya yang kamu tahan. Mau ngambil kambing, mau ngambil domba saya yang kamu banyak tahan itu. Mendengar itu Abraha heran. Lah, kamu ini gimana malah kamu nanya kambing dan ontamu itu. Saya kesini itu mau menyerang rumah Tuhanmu, Ka'bah itu mau saya hancurkan. Kamu nggak mau minta tolong saya supaya berhenti, supaya saya nggak nurusin untuk menghancurkan Ka'bah itu. Dijawab oleh Abdul Muthalib, itu Ka'bah itu ada yang punya, kata dia. Ya, biar dia yang membelanya, bukan saya gitu. Saya kesini hanya mau ngambil milik saya. Kalau Ka'bah itu sudah ada pemiliknya. Jadi serahkan itu onta, itu karena itu punya kami. Kalau kamu mau ke sana saja karena itu ada yang memiliki. Keyakinan Abdul Muthalib luar biasa. Nah, dia tahu bahwa Allah akan membela rumahnya itu. Datang di tengah kaumnya, kemudian Abdul Muthalib ngomong kepada masyarakat di situ. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ahmad Kashki di dalam bukunya Qisasul Quran. Ada bagian di buku itu yang menceritakan tentang Ashabul Fil. Wahai jamaah, masyarakat sekalian, sekarang kita semua pergi naik ke atas bukit. Kalau tidak kalian akan menyaksikan kengerian dan kalian akan mendapatkan akibatnya. Nah, mereka berbondong-bondong naik ke bukit itu. Kita nggak punya pasukan, nggak ada yang bakal membela kita, biar yang membela rumah Allah ini Allah sendiri. Sehingga datanglah mereka itu, pasukan gajah tersebut, dengan jumlah yang banyak. Salah satu gajahnya itu namanya Mahmud. Nah, ada yang namanya Mahmud. Ini di tafsir pun disebutkan. Ya. Di buku yang tadi saya sebutkan juga disebutkan Mahmud. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Gajah-gajah itu tidak mau datang ke Ka'bah. Abraha itu sudah mukul-mukul dan dia sudah membisiki ke Mahmud. Mahmud, kamu hancurkan itu Ka'bah. Mahmudnya tidak mau. Ya. Ya gimana dia mau menghancurkan Ka'bah? Itu yang punya, yang menciptakan dia, gitu. Tahu itu hewan sehingga mereka semua balik, ya, membelakangi Ka'bah. Tapi sudah terlambat. Sehingga banyaklah datang sekelompok burung menghancurkan mereka. Abrahanya itu masih hidup, Bapak Ibu. Nah, kenapa kemudian orang-orang itu takut kepada orang Quraisy? Karena Abrahanya hidup sampai datang ke San'a lagi. Dia menceritakan kejadian yang dia rasakan itu. Ya, tetapi badannya sudah hancur. Ya, pas datang itu sudah kayak orang penyakit lepra itu, sudah lepas-lepas semua itu. Dari situlah orang-orang takut dengan Quraisy. Ente jangan macam-macam sama Quraisy, habis ente. Itu Abraha balik bawa 1000 pasukan, nggak ada sisanya, udah hancur semua. Abraha yang terakhir hancur juga dia. Tuh. Itulah Bapak Ibu cerita di balik surat Al-Fil. Maka Allah mengabadikannya di sini. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Insyaallah cukup.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sinjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba kita lihat maksud dari kalimat ini ya. Ada disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang amat sangat lama. Ketika menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah kamu tidak melihat? Kalau alam, apakah kamu tidak? Taro, melihat. Tuh. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu melakukan bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Nah. Yaqulu ta'ala zakarallahu tanbih Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam tanzur ya Muhammad bi aini qalbik. Nah. Jadi yang dimaksud alam taro itu memang artinya apakah kamu tidak melihat? Ya tentu saja tidak melihat, Nabi Muhammad tidak ada ketika itu. Apalagi kalau kita itu ditanyakan kepada kita, emang kita nggak lihat? Ya jelas nggak lihat, orang kita nggak ada di situ. Jadi yang dimaksud dengan apakah kamu tidak melihat itu bukan melihat dengan mata fisik. Tapi yang dimaksud itu adalah bi'aini qalbik, dengan mata hati. Ya, dengan pikiran, dengan analisa, dengan observasi. Ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat alam taro. Bukan kita betul-betul menyaksikan dengan mata kepala. Karena sisa-sisanya ada. Gitu. Abraha itu tadi saya sampaikan sempat selamat. Sisa-sisanya disaksikan juga oleh orang-orang Arab Quraisy itu. Lihat mereka bagaimana secara langsung menyaksikan azab. Tapi mereka nggak beriman itu. Padahal sudah nampak di depan mereka itu bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, sehingga kalimat ini seperti mau bilang, emang kamu ndak mikir po gitu. Boya mikir, kamu kan lihat itu di depan matamu. Nah, itu alam taro. Ya. Biasanya dalam percakapan Arab itu kalau kita nyuruh untuk orang berpikir atau nanya ide dan gagasannya, biasanya kita nyebut kalimat ini juga taro, kaifa taro. Ya, menurut kamu gimana gitu? Pendapatmu seperti apa? Nah, ini maknanya sama seperti ini. Alam taro, melihat atau berpikir atau menyaksikan atau merenungi apa yang dilakukan oleh Allah kepada pasukan gajah. Kaifa fa'ala. Bagaimana Allah melakukan? Bagaimana, bukan apa yang Allah lakukan. Kalau apa yang Allah lakukan ya gampang lah. Masa seperti kita nanya kepada orang, apa yang kamu makan? Saya makan ini risol, ya. Udah, itu aja. Jawabannya cukup begitu aja. Tapi kalau kita tanya, gimana cara kamu makan? Itu lebih panjang lagi jawabannya. Akan lebih kompleks lagi. Gitu. Saya makan di atas piring dengan sendok, dengan garpu. Kemudian saya mengunyahnya sebanyak 20 kali. Itu bagaimana itu? Ya. Tapi kalau pertanyaan apa, ya hanya sedikit saja. Apalagi kalau sudah nanya mengapa, lebih-lebih lagi, itu lebih detail, lebih analisis ya. Kaifa fa'ala. Fa'ala itu artinya melakukan, mengerjakan. Ada kalimat lain selain itu, amala. Kalau amala itu melakukan pekerjaan dengan sadar. Amilus solihat, orang yang beramal soleh itu mestinya sadar dia melakukan amal soleh tersebut, maka menggunakannya kata amala. Kalau ini pakainya fa'ala, bukan maksudnya Allah nggak sadar, tapi terserah dia mau ngapain. Orang nggak ngelihat, pokoknya ya dihancurin gitu aja. Jadi kalau kita mau ngancurin sesuatu gitu ya, kita liatin dengan sadar gitu sampai hancur. Kalau ini mau ngancurin sesuatu kita nggak lihat itu, kita hancurin saja gitu. Nah itu fa'ala. Ini yang Allah lakukan kepada pasukan gajah itu. Ya, prosesnya panjang, lama, dan terserah Allah gimana ngancurinnya. Tuh. Siapa yang melakukan itu? Rabbuk. Bukan Allah. Rabbuk.
Ya, pemelihara, karena yang memelihara Ka'bah itu ya Allah langsung. Bi ashabil fil, ini kerap kali diartikan sebagai pasukan gajah. Tapi kata ashab itu artinya lebih kepada kawan-kawan, sohib. Kita suka menyebutkannya itu. Ini sohib aneh nih. Ini sama seperti ini. Tapi sohib itu bentuk tunggal. Kalau ashab itu jamak. Kenapa disebutnya sohib atau ashab? Karena memiliki kesamaan. Ya. Karena memiliki tujuan yang sama. Karena dia mengikuti. Gitu. Itu namanya sohib. Ya, kalau si sohib susah, mestinya dia ikut susah juga. Kalau sohib senang, dia juga bahagia. Ini yang disebutkan di sini ashabul fil, bahwa ashab ini itu yang ada yang dia ikuti. Yang dia ikuti itu siapa? Fil. Fil itu adalah gajah. Ya. Kalau ada yang diikuti, berarti yang diikuti lebih tinggi daripada yang mengikuti. Ashabil fil. Ya. Berarti Abraha dan pasukannya itu lebih rendah daripada gajahnya, karena mereka ngikuti gajahnya. Dan kalimat seperti ini juga kita ketemu lagi dengan kalimat yang lain di dalam Al-Quran. Misalnya ketika menyebutkan ashabun nar, teman-teman neraka. Apa nggak mengerikan itu? Ashabul jannah, teman-temannya surga, ya kan? Itu maknanya bahwa orang ini hidupnya ngikuti untuk masuk neraka gitu. Jadi dia lebih rendah. Ini ashabul fil ngikuti gajah gitu, untuk menyerang Ka'bah. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak menyaksikan apa yang Allah lakukan kepada orang yang merendahkan dirinya kepada gajah itu? Ya, tadi saya sudah sebutkan siapa itu, yaitu Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam lagi diulang. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah menjadikan makar mereka menjadi kocar-kacir, menjadi tersesat? Yaj'al itu beda dengan kholaqo. Kata yaj'al itu menjadikan. Di dalam bahasa Al-Quran kadang dia menyebutkan yasna, kadang dia menyebutkan yaj'al, kadang dia menyebutkan kholaqo, untuk menciptakan. Kalau Allah itu khaliq, yakhluqu khalaqa, dia menciptakan sesuatu dari tidak ada. Kalau yaj'al itu menjadikan sesuatu dari yang sudah ada. Ya, apa yang sudah ada itu kaid. Ya, tipu daya. Ya. Makar dengan kaid beda. Nah, kita sering menyebutkan kata makar. Ini orang makar ini. Nah, apa namanya? Mas Muhibbin ini mau makar Masjid Unisa. Tuh ya. Apa yang dimaksud? Nah, dia mau menguasai dan merusak. Memang yang dia lakukan, yang dia katakan, betul begitu. Jadi orang disebut makar itu, kalau dia ngomong buruk, yang dikerjakan sama dengan yang diomongin. Saya akan menguasai tempat ini. Nggak cuma ngomong dia, tapi dia melakukan. Itu makar. Tak bunuh kamu. Dia nggak cuma ngomong begitu, tapi dia kerjakan. Itu makar. Tapi kalau kaid beda. Yang ada di hatinya dengan yang dia maksudkan beda. Dengan dia yang lakukan beda. Sebetulnya yang diinginkan oleh Abraha itu adalah keinginan ekonomi yang lebih besar di Son'a, di Yaman itu. Bukan masalah teologis. Bukan urusan itu orang biar dia jarah ke situ, bukan. Itu hanya alat yang dia pakai saja. Dia hanya menjadikan cerita yang dia buat, menjadikan itu alasan untuk menyerang Ka'bah. Padahal tujuannya supaya ekonominya nambah. Itu namanya kaid. Ya. Jadi apa yang dia inginkan di dalam hati dengan apa yang dia lakukan itu tidak sama. Dan keinginan itu dibuat buyar oleh Allah, dibuat acak-acakan, dibuat kacau balau. Kalimat kedua ini, ayat kedua ini disebutkan di depannya itu fi'il mudhari, yaj'al. Itu ada fi'il mudhari. Kita sering menyebutkan itu. Fi'il mudhari itu berarti dia berkelanjutan. Bahwa kalau nanti suatu saat nanti ada orang yang juga ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah akan melakukan hal yang sama juga. Ya. Maka dia menyebutkannya yaj'al. Ya.
Dan mungkin ada di antara kita yang begitu, ya di antara manusia maksudnya, yang tujuannya itu tidak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Itu seperti ketika George Bush nyerang Irak dan Afghanistan. Kan itu kaid itu, ya kan? Tujuannya apa dia waktu itu? Menghancurkan senjata pemusnah massal, ya toh? Ternyata tidak pernah ditemukan itu senjata. Sampai BBC itu merilis satelit, foto satelit. Kalau Bapak Ibu ingat itu berita-berita tahun itu yang menunjukkan bahwa di sini tempatnya di mana mereka menyembunyikan senjata pemusnah massal itu. Padahal tidak pernah ada. Akhirnya kemudian di tahun-tahun belakangan diketahui bahwa tujuan mereka itu adalah untuk minyak, ya kan? Nah, itu kaid itu. Ya. Tapi ya kacau balau akhirnya. Sekarang Afghanistan lihat itu. Ya, bisa ngurus diri mereka sendiri, ya. Tadlil, ya. Itu Amerika dulu tujuannya yang mereka inginkan tidak tercapai, tadlil. Tujuan dari Abraha tidak tercapai, tadlil. Nah, jangan macam-macam tuh sama Ka'bah, ya. Yang ada adalah berantakan gitu. Apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Wa arsala alaihim thayran ababil, dan mengirimkan kepada mereka burung-burung. Kita ini salah persepsi itu. Burung ababil itu nggak ada, Bapak Ibu, ya. Itu nggak pernah itu ada burung ababil. Ababil itu bukan nama burung. Itu artinya sekelompok. Coba kita lihat beberapa ayat yang menyebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini dalam mengutip satu ayat banyak memberikan hadis. Haddatsana Suwar, ini dia salah satunya. Ibnu Abdullah, sana Yahya ibnu Sa'id, qala sana Hamad ibnu Salamah, qala Asim an Abdullah fi qaulihi tayran ababil, qala al-farq. Al-farq itu kelompok yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud ababil. Jadi bukan nama burung. Nah, ada riwayat lain enggak? Ini dia. Haddatsana Abu Quraib qala sana Waqi qala sana Al-Fadil an Hasan tayran ababil qala al-katsirah. Maksud ababil itu adalah katsirah. Katsirah itu artinya banyak. Hadis yang lain an Ibnu Sabit an Abi Salamah qala ababil, yang dimaksud dengan ababil itu adalah az-zumar. Ada surat namanya surat az-zumar, gerombolan. Ya. Kemudian yang lain disebutkan lagi, ini sama nih, yang dua ini juga. Ini semua yang dimaksud dengan ababil. Ya. Kasiroh, al-kasiroh. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ababil itu bukan nama burung. Nama burungnya apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Ababil itu hanya sekelompok burung. Dan di tafsirnya Jamasyari, di tafsirnya Tabari, di tafsirnya Munir, karya Wahbah Zuhaili itu menyebutkan warna-warna burung itu. Di antara mereka menyebutkan warna burung itu adalah hitam, ada yang menyebutkan putih, ada yang menyebutkan hijau. Di antara mereka ada yang menyebut kalau burung itu berasal dari laut. Dari laut muncul. Dari mereka menyebutkan dia datang dari laut, bukan dari bawah laut. Sehingga ketika burung ini datang, membuat langit itu hitam, ya, ya, membawa batu di dua kakinya sama di paruhnya, ya. Di ayatnya kan disebutkan warsala alaihim thayran ababil tarmihim. Nah, ini tarmihim bihijaratim min sijil, ya. Tarmihim itu artinya melempar, tapi melemparnya itu satu sudah selesai, datang lagi yang lain. Satu selesai, datang lagi yang lain. Itu makna tarmihim, terus-terusan dia sampai hancur. Hijaratim min sijil. Sijil itu sebetulnya adalah tanah yang dikasih air, kemudian disimpan lama, mengeras. Nah, itu sijil itu. Itu dilemparkan kepada pasukan Gayath tersebut sehingga mereka hancur porak-poranda, kacau balau, dan itu bisa menembus badan mereka. Nembus gajahnya, nembus tangannya sampai putus, ya, yang bagian lainnya sampai putus juga. Saking kerasnya lemparan tersebut.
Di dalam tafsirnya Muhammad Abduh, tafsir Juz Ammah, beliau menyebutkan tidak seperti para mufasir ini menyebutkan. Kata dia itu bukan batu yang dilempar, ya, yang dilempar oleh burung-burung itu, tetapi burung-burung itu ngambil tanah, dan di tanah itu banyak kuman. Kuman itu dia lempar masuk ke dalam tengkuk mereka itu. Nah, dilempar ke badannya sehingga kuman itu menyebar ke dalam tubuhnya dan langsung merusak badannya itu. Ya, tetapi beberapa pengkaji Quran tidak begitu sepakat dengan pendapat beliau itu ya, karena memang agak tidak populer itu pendapatnya. Ya, kalau tafsir-tafsir yang lalu itu menyebutkan hijaratin min sijil itu ya seperti batu tadi itu yang dilemparkan sehingga membuat badan mereka itu hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan. Ka'asfin itu juga bisa maknanya adalah jerami yang berterbangan. Bisa juga maknanya rumput yang dimakan oleh kambing yang berjatuhan. Biasanya kan kambing begitu kan. Kalau dia dikasih makan rumput kan ada bagiannya yang jatuh. Nah, nggak semuanya masuk ke dalam mulut. Kalau kita masukin makanan sendok masuk semua gitu. Nah, kalau pas melihat hewan begitu makan rumput, nah, biasanya ada bagian yang jatuh itu, ya. Sehingga yang jatuh itu ringan dan terbawa oleh angin. Itu yang dimaksud ka'asfim makul, ya. Tercerai-berai, tercecer-cecer. Itu kesudahan pasukan Abraha. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari surat ini, apa kesimpulannya? Pertama, bahwa siapapun yang hendak menghancurkan Ka'bah, dia akan menemukan ajalnya. Ya. Dan kita tidak perlu takut, Allah pasti akan melindunginya. Ya, siapa yang mau berusak ini agama, mau menutupi cahayanya, mau meredupkannya, pasti akan ada orang yang menyalakan lagi. Kalau dia sudah pada batas ingin menghancurkan, dia yang bakal hancur. Nah, sudah banyak contoh-contohnya. Nah, dulu kan di kita juga banyak orang yang mau membuat Quran. Kemana orang-orang itu sekarang? Hilang itu. Siapapun yang mau mengolok-olok Quran, mengolok-olok Islam, ya mengolok-olok Ka'bah, mereka akan berakhir dengan kesudahan yang amat mengkhawatirkan. Nah, kedua, ini bagian dari perlindungan Allah terhadap rumahnya sendiri oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy, di mana mereka langsung melihat Ka'bah untuk dan agar mereka semuanya langsung beriman ketika itu juga ketika sesuatu yang mengerikan terjadi. Ya. Nah, itu satu di antara beberapa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga agama ini, ya. Terima kasih, syukron, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.